warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kedua membuat masker, kita semua akan membuat masker sampai jadi seperti ini, seperti yang ibu pakai seperti ini. Nah, kemarin anak-anak sudah membuat tali yang bagian belakang ibu pakai ini. Udah disimpan? Masih ada? Coba dicek dulu, masih ada atau tidak. Oke? Nah, hari ini nanti kita akan menjahit bagian muka, bagian badan masker, dan juga menjahitkan talinya hingga jadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Yuk disimak video berikutnya. Langkah pertama, kita merekatkan vislin pada bagian buruk bahan utama. Kemudian kita satukan bahan utama, bagian baik bertemu bagian baik seperti ini. Nah, nanti kita jahit bagian yang melengkung ini. Jarak jahitnya kurang lebih 1,5 cm dari tepi, atau kita bisa gunakan pinggir sepatu kita. Nah, caranya seperti ini. Kita letakkan bagian melengkung, bagian tepi kain tepat pada bagian tepi sepatu. Kemudian kita jahit pelan-pelan, jangan lupa dikunci ya anak-anak. Kita jahit sampai dengan bagian tepi. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa dikunci juga. Kita potong benangnya, kita bersihkan sisa benang yang ada, pastikan setiap selesai menjahit, benang dalam keadaan bersih. Kemudian kita lepas jarum pentulnya. Hasilnya akan nampak seperti ini pada bagian buruk. Nah, ini adalah bagian baiknya, kain batiknya terlihat sudah menyatu. Jika dibalik, dikeluarkan akan nampak seperti ini. Nah, lakukan juga untuk bagian furingnya ya. Untuk bagian furing juga dijahit melengkung seperti ini pada bagian tengah muka. Jangan lupa bersihkan sisa benang dan bersihkan lepas jarum pentul yang tadi kita gunakan sebagai alat bantu. Nah, hasilnya sama dengan bahan utama seperti ini penampakannya. Ini nanti yang akan menempel pada wajah kita, bagian baiknya. Kemudian setelah selesai, kita setrika kampuh baik pada bagian bahan utama maupun furingnya. Setelah disetrika, kita satukan bahan utama dan furing, bagian baik bertemu bagian baik. Nah, kampuhnya kita bikin kampuh tutup. Jika furing jatuh ke sebelah kiri, maka bahan utama kampuhnya jatuh di sebelah kanan. Nah, kemudian nanti kita akan jahit sisi kanan ini dari ujung sini turun sampai dengan ujung sini. Nah, sebelah kiri juga kita jahit dari ujung sini sampai dengan ujung sini. Bagian ini kita biarkan berlubang, tidak dijahit. Nah, yang ini juga tidak dijahit, hanya sisi kanan kiri saja. Mari kita jahit seperti ini, tepi kain jatuh di tepi sepatu. Jangan lupa dikunci setiap memulai dan mengakhiri sebuah jahitan. Kita jahit pelan-pelan karena ini bentuknya melengkung agar hasilnya tetap rapi. Anak-anak tidak perlu tergesa-gesa, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya rapi. Ya. Nah, di ujung ini kita kunci, kita ulang jahitannya, ini mundur. Nah, kemudian kita potong benangnya. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Nah, tepi kain berada pada tepi sepatu. Kita jahit pelan-pelan, kita kunci di awal, kemudian maju pelan-pelan karena ini bentuknya melengkung. Ingat, tidak perlu tergesa-gesa, pelan-pelan saja, namun hasilnya rapi.
Nah, kita jahit seperti ini. Kemudian kita kunci lagi. Nah, kita potong benangnya. Ingat, jangan sampai menyisakan benang pada jahitan. Pastikan semua sisa benang dipotong. Kemudian sekarang kita lepas jarum pentul yang tadi kita sematkan. Pastikan semua jarum sudah diambil. Potong sisa benang yang masih nampak. Kemudian sekarang melalui lubang ini kita balik agar bagian buruknya berada di dalam dan bagian baiknya berada di luar. Nah, seperti ini. Kita balik sambil kita rapikan, kita ratakan bagian kampuhnya. Seperti ini. Nah, ini adalah hasil setelah dibalik. Jangan lupa untuk disetrika setelah dibalik agar hasilnya rapi. Biasakan setelah menjahit anak-anak selalu menyetrika. Selanjutnya kita akan memasang tali. Nah, kita lipat bagian ujungnya ke arah dalam kurang lebih 1 cm. Kemudian kita masukkan pada salah satu tepinya. Kita masukkan talinya. Masukkan ujung karet di salah satu tepi. Kita semat dengan jarum pentul. Lakukan hal yang sama pada tepi yang lain. Nah, sebelah sini kita masukkan dan kita semat juga. Kemudian nanti pada ujung yang lain kita lakukan hal yang serupa. Nah, seperti ini hasilnya. Ini baru satu sisi. Kita lanjutkan di sisi yang lain. Kita lipat juga ke arah dalam kurang lebih 1 cm seperti ini. Kemudian kita sisipkan talinya. Nah, kita masukkan ke dalamnya. Kemudian kita semat dengan jarum pentul agar tidak lepas. Seperti ini. Nah, sebelahnya juga seperti itu. Pastikan di tepi badannya. Nah, seperti ini. Kita semat juga dengan jarum pentul. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, nanti kita jahit bagian ini. Bagian yang kita semat jarum pentul ini kita jahit. Jangan lupa pada bagian talinya kita kunci kurang lebih 3 kali agar tidak mudah lepas. Nah, ini adalah penampakannya setelah kita pasang tali dari bagian dalam masker. Akan nampak seperti ini. Ini bagian luarnya akan nampak seperti ini. Nah, sekarang kita jahit. Jangan lupa lepas dulu jarum pentulnya. Kemudian kita ulang 3 kali agar tidak mudah lepas. Nah, bagian ujung satunya juga kita jahit 3 kali. Nah, lakukan hal yang sama pada sisi masker yang lain. Jarum pentulnya jangan lupa dilepas. Ingat, kunci kurang lebih 3 kali, minimal 3 kali, agar tidak mudah lepas talinya. Hati-hati lepas jarum pentul sebelum kita menjahit. Nah, kita potong benangnya. Kita rapikan, potong semua sisa benangnya agar nampak lebih rapi. Nah, ini adalah hasil jahit masker kita, nampak dari depan. Dan ini nampak dari belakang. Nah, tidak ada kampuh yang terlihat dari luar. Nah, sekarang setrikalah masker kalian baik dari bagian luar maupun bagian dalam masker agar hasilnya lebih baik. Sudah jadi maskernya sekarang. Selamat kepada anak-anak yang telah menyelesaikan pembelajaran membuat masker. Sekarang
Gunakanlah masker kalian seperti ibu, seperti ini. Ayo, coba digunakan. Kemudian berfotolah menggunakan masker itu dan kirimkan hasil fotonya ke nomor ibu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.